Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kuis 2G yang pertama mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah dari periode 2019 hingga sekarang. Pada tahun 2019, total keuangan aset syariah mengalami pertumbuhan sebanyak 14,01%, di mana pada tahun sebelumnya total aset yang dimiliki sejumlah 1.287.650 miliar rupiah menjadi 1.468.070 miliar rupiah. Lalu ada pasar modal syariah yang memiliki porsi aset sebanyak 56,14% dengan laju pertumbuhan sebanyak 17,60%. Lalu ada perbankan syariah yang memiliki porsi aset sebanyak 36,67%, di mana total perkembangan aset keuangan syariah sebanyak 9,93%. Lalu ada IKNB syariah yang memiliki porsi aset sebanyak 7,19% dengan laju peningkatan sebanyak 8,70%. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Dari segi total aset, pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 11,30%, 9,45% dan 7,34%. Lalu pada tahun berikutnya, pada tahun 2020, aktivitas sektor ekonomi global dan nasional mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun pada pandemi COVID-19 ini lembaga keuangan syariah mengalami laju pertumbuhan positif sebanyak 22,71%, di mana sebelumnya total aset yang dimiliki sebanyak 1.468.070 miliar rupiah menjadi 1.800.040 miliar rupiah, yang artinya pada masa pandemi lembaga keuangan syariah bisa tetap eksis dan beradaptasi dengan kondisi COVID-19, bahkan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat terdampak COVID-19. Yang kedua mengenai kendala dan strategi yang dialami lembaga zakat. Kendala yang dialami oleh lembaga zakat yang pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa zakat itu adalah kewajiban dan pelaksanaannya dipaksakan. Yang kedua, stigma pemikiran masyarakat yang menyamaratakan antara pajak dan zakat. Yang ketiga, kurang koordinasinya antar lembaga zakat. Yang keempat, belum diaplikasikannya secara penuh undang-undang tentang lembaga zakat. Lalu strategi yang harus dilakukan oleh lembaga zakat adalah yang pertama, tidak hanya mensosialisasikan lembaga zakat di sekolah agama, tapi juga di sekolah-sekolah umum. Yang kedua, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya soal agama, tapi juga soal ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga zakat. Yang keempat, ditetapkannya undang-undang lembaga zakat oleh pemerintah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lembaga amil zakat atau LAZ sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.